bahkan memberikan kritik terhadap visi misi yang ada di Ibu Nina. Jadi saya harapkan juga mungkin teman-teman jurnalis ini sangat bagus sekali, karena kemarin juga saya ditelepon sama Pak Indria Samego sama Pak Profesor Ikhwan, tolonglah bikin tim panelis, semua calon bupati kita undang. Kita visi misinya kira-kira realistis nggak secara teknis, nanti berhubungan dengan program-program yang menjawab persoalan masyarakat, ya mungkin Ibu bisa memfasilitasi itu kan. Ya oke. Bisa, itu keren. Ya oke, terima kasih. Oke, karena ini Ibu Nina ya, Ibu Nina itu adalah dari partai yang sekarang berkuasa, yaitu PDIP yang dipimpin di presidennya oleh Pak Jokowi. Tentu saya akan hubungkan dengan watak dasar daripada PDIP itu sendiri. Oke, kalau kita lihat ideologi dasar PDIP itu sebetulnya mengacu pada Trisakti Bung Karno yang kita dengan Marxisme. Ya. Trisakti Bung Karno itu ada 3. Yang pertama, kita harus berdaulat secara politik. Yang kedua, berdaulat secara kebudayaan. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah berdaulat kemandirian ekonomi. Nah, kemudian karena ruhnya itu ada di Trisakti Bung Karno, kemandirian ekonomi itu diijawantahkan oleh Pak Jokowi melalui program Nawacita. Maksudnya saya coba runut dari Bung Karno, kemudian Pak Jokowi, kemudian sampai kepada programnya Ibu Nina. Saya tadi baca ada 7 visi sebetulnya. 7 visi. Cuman saya ambil 3 yang hubungannya dengan ini. Nanti kita bahas itu. Ya, oke. Kemudian ekonomi berdikari menurut Bung Karno sendiri adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya alam kita ini. Makanya maaf, saya kalau bicara teknis pertanian mungkin saya jauh dengan Pak Suryadi, karena Pak Suryadi lebih ke teknis, karena saya orang ekonom, jadi mungkin saya nanti penjelasannya secara makroekonomi gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, tapi nanti saya hubungkan dengan ekonomi pertanian. Ada beberapa negara-negara yang maju justru karena pertanian ya, seperti Finland, seperti Australia dan sebagainya. Jadi kita jangan merasa kecil bahwa negara pertanian itu adalah tidak bisa menjadi negara maju. Banyak negara maju yang ini dari pertanian. Oke. Dari kemandirian berdikari itu, tafsir saya mengenai Bung Karno itu dalam teori ekonomi Marxisme adalah bagaimana kita memproduksi untuk diri kita sendiri, dikonsumsi oleh diri kita sendiri, bila perlu terus swasembada, ya, lebihnya baru kita ekspor. Bung Karno itu kan begitu kan, Marxisme ya, intinya. Kemudian diijawantahkan oleh Nawacita Jokowi yang nomor 7 kalau nggak salah, maksudnya ya. Nawacita Jokowi nomor 7 mengatakan bahwa mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sumber-sumber strategis. Sumber-sumber strategis kita saat ini adalah sumber daya alam. Kita belum bicara pada sumber daya kreativitas, tetapi sumber daya alam kita sangat kaya. Ya. Sebetulnya munculnya COVID saat ini menjadi hikmah. Negara yang mengacu pada sumber daya alam sekarang menang. Sekarang Singapura kewalahan. Karena Singapura, karena seandainya negara itu kita tidak butuh negara lain, kita bisa hidup. Nah. Karena sumber daya alam kita melimpah. Nah itu. Nah, kemudian juga Pak Jokowi yang belum tercapai sejak Pak Jokowi Presiden 2014, maaf barangkali salah saya itu, swasembada memang belum tercapai. Lagi diusahakan untuk dicapai. Sampai sekarang memang belum belum tercapai. Nah, di situ. Nah, ini memang menjadi masalah kita bersama. Masalah itu juga terderivatif sampai tingkat daerah. Oke. Dari visi Nawacita ini, karena Ibu Nina ini adalah dari PDIP, tentu dia mencoba visi misinya itu sama dengan visi misinya Pak Jokowi. Kalau saya lihat ada 3 ya, yang hubungannya dengan ini. Yang pertama, visi yang ketiga kalau nggak salah, yaitu mengenai terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Ya, kalau kita lihat mencoba, mungkin setiap calon juga hampir sama sebetulnya, yaitu salah satunya adalah pangan. Indramayu sebetulnya cukup luas, ya wilayahnya. Nanti saya juga akan ungkapkan beberapa data-data yang dalam tanda kutip rada-rada fiktif sebetulnya. Iya. Nanti saya berikan. Oke. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya juga belum menelisik nih Pak Suryadi Carkaye. Pertumbuhan ekonomi dari segi apa ini Bu Dina? Ya, kalau saya inginnya di Indramayu itu
multiplier efek pertumbuhan ekonomi itu sesuai dengan bakat Indramayu. Kearifan lokal. Bakat Indramayu itu yang pertama adalah pertanian, ya. Kita bisa bikin mapping sebenarnya, Mas. Indramayu Barat itu untuk pertanian. Mungkin kalaupun ada industri itu adalah jalur Pantura, ya. Kalaupun perikanan itu adanya di Indramayu Timur. Tapi sampai saat ini, selama hampir pasca reformasi, sebenarnya era otonomi daerah itu adalah sebuah era di mana memberikan kesempatan kepala daerah untuk berinovasi sebetulnya. Sudah terjadi desentralisasi. Kalau Orde Baru, apa kata pusat? Makanya saya katakan, bupati itu sangat berpengaruh kepada kemajuan daerahnya, bukan presiden, tetapi pada daerahnya. Kalau misalkan daerah ini hanya mengandalkan APBD, kiriman duit TKI, itu akan terjadi autopilot ekonomi jalan lewat. Iya. Otomatis. Jadi nggak usah ada pilot lagi. Gitu. Jalan sendiri saja udah. Nggak usah ada bupati. Yang penting ada presiden, ada tentara, ada polisi supaya aman. Ekonomi jalan sendiri. Bahkan kalau misalkan regulasi itu dihambat oleh pemerintah daerah, justru kebalikannya, jangan-jangan ada pemerintah malah menghambat ekonomi. Iya. Jadi mending nggak ke bupati. Itu yang jadi problem. Sehingga kan kepemilihan bupati ini menurut saya adalah langkah strategis dalam mengambil kepemimpinan. Makanya pinter aja di PDI bahasa ini, memilih pemimpin bukan penguasa, bisa pilot gitu ya. Oke, itu. Jadi itu. Ya, yang selanjutnya adalah mewujudkan Indramayu sebagai daerah yang unggul. Ini juga memang Ibu Nina harus dijelaskan daerah unggul di apa. Cuman saya inginnya tim visi misi ini itu kalau bisa memang bukan sekedar visi misi sampai ke program teknisnya. Betul. Harusnya calon-calon bupati itu jangan dibalik. Rata-rata kan visi misi duluan. Menurut saya dibalik. Menurut saya untuk menyusun visi misi itu dari problem masyarakat dulu. Dari problem masyarakat dikumpulkan, akhirnya ketemu visi misi, sehingga visi misi itu menjadi solusi, bukan teks atau bukan retorik yang kemudian menjadi bahan kampanye. Nah sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat itu pasti setiap daerah punya problem masing-masing. Nah itu. Jadi menurut saya ada 3 ya visi dari Niki ini, Nina Luki ini, cuman ya memang belum tersosialisasikan. Oke. Sekarang kita bahas problem pangan. Sebetulnya yang diinginkan pemerintah itu adalah integritas kepentingan menjadi keuntungan 3. Yang pertama adalah kesejahteraan petani, masyarakat tercukupi pangannya, dan kemudian yang adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita problemnya. Problem ini secara nasional memang ada prediksi 2045, Mas. Itu Jawa itu bisa habis lahan pertanian kita. Makanya saya pernah lihat orang demonstrasi pertanian itu sawah habis di negeri agraris. Iya. Pernah lihat nggak? Wah ini Keren. Nah itu kemungkinan 2045 itu kita bisa habis. Makanya pemerintah sekarang lagi konversi lahan ke daerah-daerah Kalimantan. Tapi kan itu tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Konversinya itu tidak mudah. Ada berbagai masalah di sini. Ini apa? Memang di mana-mana juga persoalan people growth, pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk sangat-sangat cepat sekali. Yang lucunya lagi Jawa Barat ini pertumbuhan penduduknya naik gara-gara Covid. Saya nggak tahu, belum diteliti permasalahannya. Iya. Oke. Nah, sebetulnya Indramayu ini menurut saya, marilah berbenah. Indramayu itu satu wilayahnya luas, Mas. Indramayu keluas ketiga atau keempat ya? Antara ketiga keempat Indramayu itu, dan tanahnya cukup subur, cuma persoalan pengairan aja. Cukup subur. Kemudian Indramayu itu tidak rawan gempa, tidak rawan bencana. Itu merupakan potensi yang besar. Mumpung pertumbuhan penduduknya belum padat, itu harus cepat kita mengadakan strategi dari sekarang. Mumpung belum padat sekali. Nah itu. Jadi di sini satu jumlah pertumbuhan penduduk, sehingga kalau saya lihat habisnya lahan bisa jadi karena faktor properti, Mas. Bukan industri, bukan. Tapi properti. Kalau industri mending ada pertumbuhan ekonomi nanti. Tapi yang jadi masalah properti itu. Saya bener nggak? Ini asumsi saya. Itu bisa jadi anggaran turun. Ya, sistem properti.
Kedua, permasalahan jumlah penduduk adalah sistem irigasi. Saya nggak ngerti kok, saya lihat di berita-berita itu banyak kejadian mafia air. Itu. Nah, itu juga harus ditertibkan ya. Jadi begini, saya akan sedikit bicara, tapi nggak tahu di ini nggak nih, di kamera nggak. Cuman saya belum tentu ini ya. Nggak apa-apa, sampaikan saja. Jadi ada orang yang tidak percaya dengan hasil perolehan padi kita. Kalau yang kita lihat tadi dari 215, itu padi itu 1.376.429 ton, ya. Berasnya 789.657 ton. Ya, itu Mas. Menurut data BPS Statistik ini, 1 hektar itu katanya mencapai 12.000 ton. Itu profit kan? Ya, tapi ternyata begini, kemarin itu saya kedatangan dari Badan Intelijen Negara. Karena Badan Intelijen Negara itu datang ke saya itu pengen mengecek data. Karena pemerintah Pak Jokowi itu pengen membangun irigasi rentang itu. Untuk mengairi berapa? 32.000 kalau nggak salah ya. 35.000 itu supaya bisa terairi semua. Tetapi pemerintah melalui Badan Intelijen ini rupanya tidak begitu percaya pada data. Sehingga dia melakukan survei ke masyarakat petani. Maaf, menurut masyarakat petani, hitungnya itu ton dan duis angin aja masing sehektar. Hitung ton. 12 ton per hektar. Sorry. Iya. 12 ton data yang masuk. Ternyata kalau survei di petani berapa sekali? 7 ton. 7 ton tapi sabot. Iya. Memang profitasnya di sini cuma 6 ton. Nah, iya. 2019. Nah, akhirnya kalau data-data itu kemudian menjadi sumir di tingkat atas, ini kan ada keuntungan bagi daerah. Yang pertama citra politis naik, kedua kedua dia ada dana-dana yang mengalir subsidi, PUSO juga ya. Metriknya naik. Nah, iya, Kalau luas lahan ini metrik naik. Nah, itu yang kemudian perlu kita kritisi, Mas. Ya. Jadi ada data-data yang kemudian tidak valid, sehingga sebenarnya kan gini ya. Kalau siapapun bupatinya nanti Mas Arga ya, marilah kita membangun ini berdasarkan data yang valid supaya kita membangun itu pas gitu kan, kebutuhannya apa. Tapi kemudian kalau data-data itu valid, itu kita sulit Mas merancang strategi. Pantesan investor nggak datang ke Indramayu. Datanya tidak valid. Datanya membingungkan. Berapa daya beli kan gitu kan? Ya misalnya sampai kayak ning mall kah? Mall kuhan itu bukan ada data-data yang salah. Itu bahaya, itu investor. Kalau asumsi saya, susahnya investor masuk ke Indramayu rata-rata kesulitan dalam memperoleh data. Transparansi data itu sulit sekali. Kemarin saya sidang mahasiswa, kalau mahasiswa pengen bikin website Indramayu. Jadi Indramayu itu dihubungkan dengan Google Map. Ini mangrove, ini apa? Saya cari data itu sulit. Saya ujungnya pengen e-budgeting, tapi sulit gitu. Nah itu yang jadi maksudnya mari kita Indramayu melangkah, sudah jujur saja. Apa permasalahannya? Kan gitu kan? Ya walaupun ada citra politik nggak boleh poles-poles sedikit mah. Tapi kemudian jangan banyak semuanya, sehingga itu akan menyulitkan kita sebagai orang ilmiah melakukan analisis dan juga investasi. Selanjutnya betul atau dikatakan Mas Suryadi tadi, yaitu masalah pendidikan Mas, pertanian. Saya aneh. Di kita dulu ada SPMA, bubar loh SPMA. Bubar kalau bari TKJ, kalau bari apa. Nah, terus kemudian kita punya Universitas Villalonga, Fakultas Pertanian. Mahasiswanya banyak nggak? Sedikit. Orang tidak minat lagi. Ada. Saya inginnya sebuah kampus ini adalah menjadi cahaya. Kampus yang menjalankan pertanian itu bisa menghasilkan tenaga. Kadang-kadang orang IPB-nya sendiri datang ke sini. Ya. Nah, itu artinya kenapa akhirnya saya orang yang sarjana kesenian pertanian yang harusnya dia itu adalah mengabdi pada perkembangan teknologi pertanian malah jadi pegawai bank dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Makanya tidak muncul Mas, pengennya saya pertanian ini bukan ketahanan pangan betul, tapi pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi yang pertama betul kata Mas Sukyadi BUMD. Nah, makanya saya tanya, BUMD yang ada di mana? BWI.
Broker uang. Nah gitu kan. Nah terus kemudian BUMDes gak keder sama BUMDes nih. Banyak melakukan apa gitu. Salah arah. Nah maksud saya nanti bupati terbaru itu harus punya inovasi-inovasi BUMDes ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Nah penggerak pertumbuhan ini sesuai dengan bakatnya. Betul kata Mas Andi. Pertanian ya pertanian. Bagaimana bahkan di daerah-daerah tertentu pertanian bisa jadi wisata, Mas, ada restoran di sawah gitu kan. Nah itu mah diversifikasinya, Mas, ya. Ya. Diversifikasinya tidak tidak menganukan pertaniannya, tidak merusak pertaniannya. Jadi di situ kita entrepreneurship di bidang itu tidak ada. Ya, padahal ilmunya sudah ada, agribisnis dan sebagainya. Cuman yang tadi tidak muncul. Jadi saya harapkan Bupati Budina ini nanti bisa menguraikan dari 3 tadi, bagaimana pertanian itu bisa bukan saja menjaga ketahanan pangan Indramayu, tetapi juga pemerintah harus hadir supaya bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, ya. Dan juga mungkin bakat kita satu lagi yaitu perikanan. Nah itu bisa menjadi multiplier effect, ya. Bisa menjadi multiplier, artinya ada industri yang menunjang itu. Makanya saya katakan banyak negara-negara ada beberapa negara maju yang maju dari pertaniannya, ya, maju dari pertaniannya. Ya itu mungkin itu saja ya, nanti bisa dilempar ke tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas, karena gini, saya ingin merasionalisasikan, itu bukan penghargaan, tapi itu adalah Hidayah. anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban pemerintah daerah belum dilaksanakan. Karena yang namanya produksi kabupaten itu tidak berbanding linier dengan nilai tukar petani. Saya gambarkan begini, kalau luas area itu dikalikan dengan produktivitas per hektar, maka muncullah produksi kabupaten. Kalau nilai tukar petani itu hitung-hitungannya adalah biaya produksi itu untuk mengurangi pendapatan. Nah pendapatannya misalkan 6 ton, biaya produksinya 8 juta jong. Nah yang harus kita lakukan adalah sebenarnya sebagai pemerintah daerah, bagaimana biaya produksinya itu rendah, produktivitasnya tinggi, bukan produksi kabupaten. Kalau produksi kabupaten itu ya anugerah gitu kan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika bangga mendapat penghargaan, ada yang salah pada logikanya gitu kan. Itu yang bangga itu harusnya, kata Pak Hadi, nilai ekonominya bertambah, sehingga apa tadi hitung-hitungannya nanti pada indeks pembangunan manusia di bidang daya beli. Karena kan begitu logika yang dibangun nih. Itu yang pertama, supaya kita lurus dulu nih, jangan kemudian ini nggak benar, faktanya begitu gitu kan. Terus setelah itu, setelah biaya produksi, setelah luas lahan dijaga dan sebagainya, bagaimana ke depannya? Sebenarnya simpel saja. Kalau patokannya adalah pembangunan manusia di Indramayu ini sebenarnya usahanya apa? Usahanya nelayan. Kata Pak Hadi, jangan sampai pemerintah ini malah menghambat ekonomi masyarakat. Akhirnya apa? Usahanya nggak ada, pada jadi TKI. Mohon maaf, TKI ini profesi yang menurut saya mulia juga, karena kejoliman dan penelantaran negara atau kabupaten, dalam hal ini kabupaten tidak ada peluang pekerjaan, pendapatnya, akhirnya jadi TKI. Jadi TKI salah siapa? Ya salah kabupaten. Tidak kemudian sektor ekonominya bangkit. Logikanya begitu. Nah gini misalkan gini, di sini usahanya pertanian, hidupnya di desa, misalkan desa Jati Sawit, desanya Mas Alma, Jati Sawit Lor. Ada berapa petaninya di situ? Misalkan petaninya ada 2000, ada 1000 kakak. Berapa dana desanya di situ? Buat penangkaran benih lokal di situ. Kita banyak, ibaratnya ada pemulia benih yang sudah ke India, Mas Johar Arifin, terkenal nasional yang di Losarang. Kita belajar ke dia. Dengan paritas itu kemudian kita produksi, ditangkarkan di situ, kemudian kita bagikan, nanti dikembalikan dalam bentuk itu juga, jalan ekonominya. Daripada kemudian dana desa itu digunakan buat yang lain-lain, yang penting usaha real di situ. Itu salah satunya. Yang kedua,
Setelah proses ekonomi di situ jalan, BUMD menampung nih, berasnya dibeli, gabahnya dibeli. Jangan kemudian BUMD hanya jadi broker. Harga premium itu 12.300 di pagunya. Faktanya kalau gabah harga 4.900 digiling jadi beras ke premium itu cuma 10.000, ada selisih 2.000. Ini kan nilai ekonomi untuk PAD secara PAD-nya gitu ya, artinya dari pertaniannya. Nah kemudian setelah ngomongin tadi ke beras, ya kemudian pertanian juga kan banyak, bukan hanya beras. Misalkan mangga, kita rata-rata kan punya mangga. Mau diapakan nih mangga nih? Mangga Indramayu katanya terkenal. Mau diapakan pertanyaannya? Disentuh juga, ada BUMDes juga di situ atau pemberdayaan di situ, dianggarkan juga untuk pengolahan. Kalau kurang anggarannya pakai APBD. Jangan kemudian APBD di Kabupaten Agraris hanya 9 miliar dengan postur APBD yang 3, sekian T. Ini kan logikanya kebalik-balik nih orang nih. Rakyatnya pertanian semua usahanya, dikasihnya sedikit gitu kan. Ekonomi, lalu buat apa APBD-nya? Buat bangun jalan. Jalan juga bagus juga kalau rakyatnya begini. Kalau kata Pak Hadi tadi bilang rakyatnya juga nggak diurus, autopilot, ekonominya jalan sendiri, jangan-jangan kemudian kabupaten ini hanya jadi broker, hanya jadi faktor yang menyengsarakan saja. KTP harusnya berangkat ke luar negeri cepat, susah buat KTP nggak jadi berangkatnya, kan begitu logikanya. Nah, untuk masalah master plan akan kita susun begini maksudnya. Ini kan kenapa kemudian kita visi dan misi dulu Pak Hadi. Sebenarnya kan gini, garis partai sudah jelas, kemandirian ekonomi ini kan begini sebenarnya. Ini ada masalahnya apa? Kita bahas. Kita kan punya teorinya, kita belajar dulu nih ahlinya, kita ambil masalah ini ahlinya kita ambil. Lalu kemudian ya kita implementasikan, konsultasi dengan ahli-ahli. Tapi kita kan backgroundnya masalahnya dulu. Nanti kita cari masalahnya apa, nanti kita diskusi dengan termasuk Pak Hadi juga. Ya, saya kira tajam sekali tadi itu. Memang fakta. Sebenarnya saya mau ngomong begitu Pak, cuman karena Pak Hadi yang ngomong ya udah saya sepakat aja dengan Pak Hadi gitu kan. Nah, setelah ini visi dan misi kemandirian di bidang ekonomi, nanti kita juga akan potret semua permasalahan. Setelah semua permasalahan kita undang para ahli juga, diskusi dan sebagainya. Kita nanti akan breakdown ke program-program. Bocoran program-program seperti apa? Bagaimana petani mau untung kalau mikir aja enggak? Sekarang gini, benih itu faktor utama dalam budidaya. Selain tanah ya, kalau nggak punya tanah nggak mungkin nanam, tapi juga harus punya benih. Nah syaratnya benih yang cocok untuk Indramayu itu seperti apa pertanyaannya? Mas Almak hidup di Jatisawit, kira-kira yang lebih cocok itu kan berarti hidupnya pas di tanah kelahirannya, habitatnya. Kalau Mas Almak ke Inggris bingung juga nanti kan. Nah makanya padi juga sebenarnya harus kemudian potensi lokal benih itu juga kita nanti akan serap. Dari situ kita analisis, nanti kita akan berikan ke program-program. Nah terkait masalah tata ruang, master plan dan sebagainya sebenarnya kan sudah ada di Perdakan Pak. Kayak misalkan Gantar sekarang jadi industri, kemudian di barat mau jadi ini kan mau jadi persawahan tetap, itu juga kan kebijakan kabupaten yang kita juga untuk menempuh itu juga butuh proses dan kemudian juga jangan nabrak aturan. Kita mau membangun juga kalau nabrak aturan juga kan bingung juga. Makanya kita prinsipnya ya kita menang dulu, baru kita bisa mikir gitu kan. Itu jelas kita nih programnya berpihak ke rakyat, tapi kita kalau nggak menang ya tetap aja begitu-begitu aja gitu kan. Mungkin hanya itu dulu Mas Almak, terima kasih. Hidup menang.